Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Bagaimana cara memilih power bank yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman? Lihat ini berbagai macam merek power bank yang berbeda semua. Jadi ini real ya, rekomendasi dari saya. Saya pilih yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman tanpa ada sistem endorse. Lihat semuanya berbeda. Mulai dari power bank yang berdesain kecil ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga ada di sini. Power bank yang memiliki desain kekinian juga ada. Power bank untuk ponsel iPhone juga ada. Power bank yang dengan harga murah juga ada. Power bank yang memiliki kapasitas besar juga ada. Power bank yang dari brand ternama juga ada. Semuanya akan saya bahas di sini ya. Kalau ada yang belum saya bahas sesuai dengan kebutuhan teman-teman, bisa bertanya, nanti akan saya rekomendasikan. Tetap tonton video ini untuk mendapatkan informasi power bank sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Oke, pertama power bank dari brand Acmic ya. Ini Acmic Digimax Super Mini. Power bank ini ya untuk teman-teman yang suka power bank yang memiliki desain kecil. Nah, sekecil ini power banknya. Sebagai perbandingan ya, ini ada ponsel iPhone 8. Ini perbandingannya, lihat. Jauh berbeda ya, lihat. Nah, lihat ini cukup kecil sekali. Nah, selain desainnya yang kecil ya, power bank Acmic Digimax ini menggunakan sistem baterai selnya dari sel baterai lithium. Nah, ini ya, lithium ion. Nah, sebagai gambaran ya, ini contoh ada baterai lithium ion dari LG ya. Contoh baterai lithium ion seperti ini dia selnya. Jadi ya, dibandingkan dengan power bank yang berharga murah ya, misalnya sekitar 100.000 sampai 150, lebih kuat ini karena dia menggunakan baterai sel lithium ion seperti ini baterainya. Lihat, umpama saya taruh dia seperti ini. Nah, pas ya. Nah, seperti ini dia selnya. Nah, lihat tipisnya juga seperti ini. Lihat, pas ya. Nah, lihat. Nah, dia menggunakan sel baterai seperti ini. Jauh lebih kuat dibandingkan dengan power bank yang menggunakan baterai sel lithium lipolimer ya. Nah, seperti itu. Selain desainnya yang super kecil, dia juga memiliki fitur yang cukup bagus ya. Mulai dari ada 3 port ya. Ini 3 output ya, USB A, USB A, USB Type C, semuanya bisa output. Lalu 1 input berjenis USB Type C, juga ada LED LCD indikatornya seperti ini. Nah ya, ini dia support fast charging mulai dari 15 watt hingga 22,5 watt, mulai dari ponsel Samsung 15 watt, Xiaomi Quick Charging 18 watt, Apple iPhone PD 20 watt, ataupun Oppo VOOC 20 watt, ataupun Huawei Supercharger, semua bisa menggunakan power bank yang sekecil ini. Buat teman-teman yang suka power bank yang memiliki desain kecil, ini cukup recommended. Oke, lanjut rekomendasi power bank yang memiliki harga murah tapi memiliki fitur yang bagus. Ini ada dari saya ya, yang sudah saya tes. Rekomendasi dari brand Remax RPP 199 ya. Memiliki kapasitas 10.000 mAh. Support fast charging 22,5 watt. Nah, fiturnya dia sudah cukup bagus ya. Ada indikator baterai LCD seperti ini. Ada satu output USB A dan satu output USB Type C, satu input USB Type C, dan satu input micro USB. Nah, power bank ini ya support fast charging hampir semua merek ponsel, mulai dari fast charging 15 watt dari Samsung ya juga bisa. Lalu fast charging Xiaomi ya, quick charging 18 watt juga bisa. Oppo VOOC 20 watt juga bisa ya. Karena dilihat dari portnya dia berwarna hijau. Biasanya power bank yang memiliki support VOOC 20 watt itu portnya berwarna hijau. Ini ada kabel bawaan dari Oppo. Lihat ini VOOC ya. Lihat warnanya hijau. Jadi sama. Jadi dia sudah saya pastikan support VOOC 20 watt ya. Jadi cukup bagus sekali. Power bank ini memiliki harga yang murah tapi fiturnya cukup lengkap. Oke, lanjut rekomendasi power bank yang memproduksi ponsel ya. Ini ada power bank dari Xiaomi namanya Redmi Power Bank yang memiliki kapasitas baterai 20.000 mAh.
support quick charging 18 watt ini ya, quick charging 18 watt dilengkapi dengan 4 port ya ini ya. Ini port USB A2, lalu port micro USB dan port USB Type C. Cukup awet sekali ya power bank ini. Ini perkiraan usia pakai power bank ini sudah 2 tahun, masih aman dan belum kembung ya. Jadi cukup awet sekali, dan tentunya power bank ini support fast charging tentunya ke ponsel Xiaomi. Seperti ini ada Xiaomi Redmi ya, Redmi 9 ini support quick charging 18 watt, dia juga bisa. Lalu untuk brand lain ya tetap bisa ya, karena ini power bank juga bisa digunakan untuk ponsel yang lain seperti Vivo fast charging 18 watt, seperti ini Samsung ya, adaptif fast charging 15 watt pun juga bisa ya, seperti itu. Jadi walaupun ini dari brand Xiaomi, dia tetap bisa digunakan untuk men-charging ke ponsel dari brand lain. Oke, lanjut rekomendasi power bank yang memiliki cell capacity paling real ya. Ini ada rekomendasi yang paling real ya cell capacity-nya, yaitu power bank Dell Cell Gear ini ya. Power bank-nya lihat ini ya. Cell capacity-nya dia 10.500. Nah, bukan dibulatkan ya. 10.500 itu sesuatu kapasitas yang gak umum menurut saya ya. Jadi ini cenderung apa adanya. Lihat ini ada tulisannya juga real capacity. Nah ya, dijamin dengan garansi 2 tahun. Cukup terpercaya sekali ya spesifikasinya. Lalu dia dari segi spesifikasi fast charging, dia mendukung fast charging 15 watt hingga 22,5 watt. Tentunya dia juga support fast charging Samsung 15 watt, lalu quick charging 18 watt, Vivo fast charging 18 watt, ataupun Oppo VOOC dia juga support ya. Ini lihat portnya dia ada berapa ini? Portnya dia ada 4 ya. Ini ada USB A2 ya, lalu ada USB Type C, lalu ada port buat iPhone. Nah ya, ini dia lihat. Nah seperti itu. Lalu di sini ada indikator baterai, lihat sudah menggunakan LCD digital, jadi cukup bagus sekali ya fitur dari power bank ini ya. Mengingat tentang cell capacity atau real capacity sebuah power bank ya, kalau dilihat di sini ya, dia kapasitasnya 10.500, bukan berarti ini mampu men-charging ponsel yang memiliki kapasitas 5.000 sebanyak 2 kali. Nah, itu sebuah konsep yang menurut saya kurang benar ya. Jadi ini ya maksudnya 10.500 itu cell capacity-nya dia. Lalu ketika dibawa ke ponsel, dia akan terjadi perubahan energi konversi ya. Penjelasannya ada di power bank Baseus. Ini contoh ya. Ini Baseus dia memiliki kapasitas power bank 10.000 mAh ya. Lihat ini ya. Rated capacity dah. Yang dimaksud real capacity itu di sini Baseus mengatakan rated capacity. Lihat ini dari cell capacity 10.000 mAh dia berubah ke ponsel ya. Contoh ponsel Vivo ini menjadi 5.800. Itu real capacity-nya dia. Jadi yang dimaksud real capacity di sini ya, ini maksudnya itu dia cell capacity. Nah, seperti itu ya penjelasan tentang antara cell capacity dengan real capacity atau rated capacity seperti itu. Baik, lanjut power bank yang bagus buat ponsel iPhone ini ada Baseus Beepo yang support PD 20 watt berkapasitas baterai 10.000 mAh. Nah, seperti ini ya power banknya. Nah, lihat ini spesifikasinya dia ya. Lihat ya. 20 watt PD iPhone IP itu ya, fast charging. Nah, seperti itu ya. Selain itu dia juga support ke berbagai macam ponsel lainnya seperti Samsung adaptive fast charging 15 watt ataupun Vivo fast charging 18 watt. Dia juga support seperti itu. Lalu dilihat dari segi power bank dia seperti ini. Nah, lihat ya ini seperti ini. Tampilan LCD displaynya dia seperti ini. Sudah digital model terbaru seperti ini ya. Lihat. Lalu di sini ada 4 port. 2 port output USB A. Nah, untuk USB Type C dia bisa in out dan ada untuk micro USB hanya untuk in saja atau recharging saja. Nah, ini bisa support PD ke berbagai macam iPhone seperti ini contoh ada iPhone 8 support PD 2 atau fast charging 15 watt. Dia juga sudah bisa menggunakan power bank
dari Baseus Vivo ini. Lalu dia juga memperkirakan support buat iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12 dia juga bisa. Intinya dia support PD hingga 20 watt. Baik, lanjut rekomendasi power bank yang belum support fast charging atau output daya 10 watt. Ini ada dari power bank Acom seri Acom AP108 yang memiliki kapasitas 10.000 mAh. Output maksimalnya dia adalah ini ya, outputnya 5 volt kali 2,1 ampere, kurang lebih ya sekitar 10 watt. Nah, yang saya suka ya ketika kita punya power bank yang standar outputnya sekitar 10 watt atau di bawahnya ya, itu bisa kita gunakan untuk charging TWS ya. Jadi sangat aman sekali ya ketika kita punya power bank yang belum support fast charging, digunakan untuk charging TWS itu sangat aman ya. Mungkin butuh untuk menyalakan lampu emergency LED USB dengan menggunakan power bank Acom ini juga bisa, lihat. Nah, saya nyalakan. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Mengingat ini musim hujan ya, perlu lampu LED emergency atau lampu emergency, kita bisa menggunakan power bank Acom ini untuk menyalakan lampu LED USB. Nah, mungkin bisa digunakan untuk charging ke ponsel jadul ya. Ini ada Samsung Galaxy J7 Plus yang membutuhkan input daya sekitar 7,5 watt, juga bisa menggunakan power bank Acom ini ya. Lalu bisa juga digunakan untuk charging ke ponsel yang sudah support super charger 33 watt juga bisa, tapi output maksimalnya ya dia mencapai hingga 10 watt. Nah, seperti itu ya. Baik, lanjut rekomendasi power bank yang memiliki desain elegan seperti ini. Ini ada Hypo Elite Prime Gen 3 berkapasitas 10.000 mAh. Lihat desainnya, cukup bagus sekali. Nah, lihat ya, saya suka model seperti ini, desainnya elegan. Model tekstur seperti ini tidak mudah kotor. Lihat desainnya, nah, cukup bagus sekali. Hypo Elite, nah ya seperti itu ya. Lihat tulisannya juga cukup bagus sekali. Dia support fast charging 22,5 watt. Tentunya bisa fast charging mulai dari ke Samsung adaptive fast charging 15 watt, ke Xiaomi ya quick charging 18 watt, hingga ke Oppo ya VOOC atau VOOC 20 watt, Huawei supercharger 22,5 watt juga bisa menggunakan power bank ini dengan status fast charging aktif. Nah, seperti itu ya. Dari segi ini portnya, lihat. Di sini ada 4 port. Lihat ini. Dia port A ada 2, port USB Type C ada 1, dan port micro USB ada 1. Ini dia port A-nya untuk output 2, untuk micro USB hanya untuk recharging power bank saja. Lalu untuk Type C bisa untuk recharging power bank, bisa untuk recharging ponsel. Powernya, tombol powernya ada di sini, lihat ya. Seperti ini, dia sudah menggunakan digital display. Jadi cukup bagus sekali buat yang cari power bank model elegan seperti ini. Desainnya juga kotak ya, tidak terlalu besar, tipis, dan cukup enak digenggam, tidak meninggalkan bekas sidik jari ya ketika habis digenggam. Oke, lanjut rekomendasi power bank yang memiliki desain kekinian transparan seperti ini. Ini ada power bank dari brand Snapper seri PowerShot MX01, support fast charging 22,5 watt. Tentunya support ke berbagai macam ponsel yang mendukung fast charging, mulai dari Samsung adaptive fast charging 15 watt, ke Vivo Y21A ini ya. Vivo itu fast charging 18 watt, Xiaomi quick charging 18 watt, ke Oppo ya VOOC ya VOOC 20 watt, dia juga bisa support VOOC. Lihat portnya, ini ada 2 port, cukup simple. Ada USB Type C untuk recharging power bank ataupun recharging ponsel, dan ada USB A hanya untuk recharging ponsel saja. Tombol powernya ada di sini, lihat. Ketika saya tekan dia nyala seperti ini. Model LCD-nya sudah model terbaru, transparan, desainnya seperti ini. Nah, ya cukup bagus sekali dan cukup kekinian. Dari desain dia juga cukup kecil. Dalam genggaman saya seperti ini. Ini ponsel Vivo, lihat ini perbandingannya. Nah, ya. Nah, cukup kecil sekali ya. Nah, seperti itu ya. Nah, yang saya suka selain desainnya kekinian dan cukup kecil,
power bank ini juga modelnya tidak pres-presan, tapi ada bautnya seperti ini. Jadi apabila di suatu saat nanti setelah 1 tahun atau 2 tahun kemudian baterainya rusak, kita bisa membongkar tanpa merusak casing power bank untuk diganti sel baterai lainnya. Mungkin bisa seperti itu buat yang suka modif atau otak-otik power bank. Selain itu, power bank ini kemampuan rechargingnya menurut saya paling cepat dibandingkan dari semua power bank yang sudah saya review. Ini rechargingnya ya, dari kapasitas 10.000 mAh, dia hanya membutuhkan waktu 2,5 jam dari 1% sampai 100% atau full charging. Jadi cukup cepat, bukan recharging power bank Sniper PowerShot MX01 ini. Oke, yang terakhir rekomendasi power bank yang memiliki kapasitas besar. Ini ada power bank dari brand unit Quickbox C30 yang memiliki kapasitas 30.000 mAh. Nah ya, cukup besar sekali kapasitas power bank dari brand unit ini. Support PD hingga 65 watt. Nah lihat ya, ini input dan outputnya dia 65 watt. Jadi ya, inputnya 65 watt dengan kapasitas sebesar ini ya, dengan menggunakan adapter charger 65 watt, kita men-charging power bank ini ya dari 0% sampai 100% hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Dengan kapasitas yang sebesar ini, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk men-charging power bank ini hingga terisi penuh dengan adapter charger 65 watt. Nah, cukup cepat sekali bukan untuk proses recharging power bank ini. Nah, power bank ini cukup cocok sekali buat teman-teman, mungkin buat yang mau mudik ya, karena sebentar lagi hari raya. Dengan kapasitas 30.000 mAh ini, diperkirakan power bank ini ya memiliki real capacity sekitar 19.000 hingga 20.000 dengan asumsi per 10.000 mAh dia real capacity-nya 6.500 atau 6.000 lah ya. Jadi kalau di total dikalikan 3 sekitar 18.000 hingga 19.000. Anggap buat recharging ponsel yang berkapasitas baterai 5.000, dia mampu men-charging sebanyak 4 kali ponsel yang berkapasitas baterai 5.000. Buat mudik sama teman-teman mungkin bawa motor 2 sama 4 orang cukup ya, digunakan rame-rame untuk 4 orang. Anggap perjalanan dari Bandung ke Surabaya sudah cukup satu membawa power bank ini saja buat 4 orang. Atau buat teman-teman yang bekerja sebagai profesi ojek online bisa menggunakan power bank ini. Baik, lanjut rekomendasi power bank yang memiliki kemampuan super. Ya, ini dari Zola yang memiliki seri Zola Maxi Volt Mini. Memiliki kemampuan super, yaitu super fast charging hingga 33 watt maksimalnya. Tentunya ini juga bisa digunakan untuk protokol isi daya super fast charging Samsung 25 watt. Nah seperti ini ya power banknya. Nah saya coba untuk charging dalam hal ini contoh ke Samsung Galaxy A05 ya, yang memiliki protokol isi daya Samsung Galaxy A05 ini sudah support super fast charging 25 watt. Oke ya, saya coba. Lihat ini ya, super fast chargingnya dia on. Nah seperti itu ya. Selain dia memiliki kemampuan super fast charging atau super charger maksimalnya 33 watt, dia juga memiliki LCD indikator yang cukup bagus sekali struktur dayanya ya. Lihat ini, dia persentase baterai ada di sini, lalu ada struktur daya volt dan ampernya. Sehingga kita bisa tahu ya output dari perangkat yang kita charging itu bisa tahu berapa outputnya. Selain itu desainnya yang cukup kecil sekali, lihat ya, ini pas dalam genggaman tangan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu mini, tapi pas enak gitu loh. Lalu dia memiliki port 2 ya, 2 port output dan 1 port input berjenis USB Type-C ya inputnya, lalu outputnya bisa dari USB A dan bisa dari USB Type-C. Jadi ini recommended banget buat teman-teman yang memiliki ponsel yang sudah support super fast charging 25 watt atau super charger maksimalnya 33 watt. Baik, jadi kesimpulannya tetap pilih power bank sesuai dengan kebutuhan. Entah kebutuhannya sesuai dengan spesifikasi ponsel atau kebutuhannya disesuaikan dengan pekerjaan,
atau kebutuhannya disesuaikan dengan spesifikasi power bank, ingin yang berkualitas atau ingin bahan sel baterainya yang menggunakan sel baterai berkualitas, tetap semuanya pilih sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa berkomentar di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli semua power bank yang ada dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.